Halo, selamat pagi. Saya Gio. Hari ini Instagram Everyday akan saya take over. Jadi kalau yang mau nanya-nanya tentang apapun itu, silahkan drop your questions here ya. Kabar baik. Terima kasih sudah bertanya. Kalian semua gimana? Kabarnya baik semua kan? Sehat-sehat semua kan? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Udah banyak pertanyaan yang masuk. Sambil nungguin pertanyaan yang lain, aku akan ngasih lihat sama kalian salah satu kegiatan yang selalu aku lakukan tiap pagi. Oke, jadi kerjaanku tiap pagi adalah ngelapin senar. Jadi aku kalau latihan biasanya malam. Biasanya malam aku baru mulai fingering, baru mulai latihan. Terus jadi tanganku ini, jari-jari ini gampang banget keringetan. Jadi habis latihan tuh biasanya lap, terus pagi lap. Kalau enggak senar langsung karatan, langsung. Jadi biar nggak boros senar sih sebenarnya sih gitu. Makanya dilap-lapin terus. Jadi bersyukurlah kalian, wahai para basis, para gitaris yang tangannya dan jari-jarinya nggak gampang keringetan. Jadi kalian nggak harus ganti senar terus-terusan. Oh iya, salah satu trik untuk ngelap senar adalah lap dari bawahnya. Karena justru banyak banget kasus dimana senar tuh karatnya di bawahnya. Karena yang dilap biasanya cuma atasnya, sedangkan bawahnya nggak dilap. Padahal justru bagian bawahnya itu yang malah paling parah sih. Makanya jadi dilap. Salah satu trik yang biasanya aku lakukan adalah aku biasanya nyelipin per 3 senar sih. Jadi tiap 3 senar, biasanya senar 3 bawah sama 3 atas tuh aku selipin kain di bawahnya, terus aku lap-lap gini gitu. Lap yang bersih ya, supaya nggak karatan. Belum mandi karena baru tidur pagi tadi, karena kepikiran hari ini harus take over Instagram, harus ngomongin apa. Jadi ya abis ini mandi gitu. Yes, udah kelar mandi. Mungkin saatnya jawabin beberapa pertanyaan ya. Ayolah, marilah kita jadwalkan ya. Kita ketemu, terus makan, terus ngobrol-ngobrol gitu ya. Biasanya sih 2 kali, karena emang dari kecil nggak biasa sarapan. Jadi cuman makan siang sama makan malam biasanya. Cuman in between suka ngemil aja. Jadi entah itu sore atau entah itu setelah makan malam suka ngemil, karena emang laparan aja anaknya. Sama kalau nggak ada kerjaan ya makan aja udah. Iya, jadi di kosan ini ada banyak banget ayam. Ini teras ini salah satu spot tempat aku biasanya nongkrong sih. Biasanya sambil scrolling apalah atau ngapain di sini, atau kadang-kadang latihan gitar juga di sini. Tapi ya kadang-kadang masih kaget juga sih kalau dengar suara ayam tiba-tiba gitu. Asik. Ini pertanyaan asik nih. Jadi lagu pertama yang aku buat itu judulnya The Why. Lagu itu ada di Instagramku. Dan lagu itu aku mainin di Instagram tuh bareng sama Mas Dani Heriawan gitu. Jadi itu lagu pertama yang aku bikin. Terus gitaris favorit itu aku dari kecil sampai sekarang tetap paling favorit tetap Pat Metheny. Ada salah satu gitaris jazz itu favorit banget, dari kecil udah dengerin itu. Jadi itu sampai detik ini masih favoritku sih. Jadi kenapa Pat Metheny itu, karena waktu kecil salah satu lagu yang aku ingat banget, lagu pertama banget yang aku ingat adalah lagunya Pat Metheny yang judulnya Facing West. Itu aku ingat banget. Waktu kecil dulu Om Ule sering banget, Om Ule Patislano tuh sering banget putar lagu itu waktu
gitu. Aku kalau lagi main ke rumahnya dia atau lagi di jalan sama dia gitu, sering banget muter lagu itu. Dan itu kenapa makanya jadi lagu itu jadi salah satu favoritku. Dan Pat Metheny jadi gitaris favoritku juga. Habis itu semakin aku gede, makin aku banyak banget dengerin karya-karyanya dia yang lain. Dan ya semua karyanya dia oke banget. Dari mulai Pat Metheny Group sampai yang sekarang-sekarang ini, semuanya aku suka. Jadi itulah kenapa aku suka banget sama Pat Metheny gitu. Oke, habis ini mau makan siang dulu. Terus nanti habis makan siang akan cerita-cerita mungkin tentang kencan pertama dan akan jawabin pertanyaan juga ya. See ya. Halo, baru kelar makan siang. Jadi habis ini akan cerita-cerita tentang kencan pertama kayak gimana dan akan jawabin pertanyaan juga. Jujur ngomongin soal kencan pertama tuh paling takut sih ini, karena apa ya? Kencan pertama itu nggak tahu nih bahasannya jadi momok banget buat aku sih. Jadi agak serem aja gitu buat bahas kencan pertama, tapi I'll try my best untuk cerita tentang pengalaman kencan pertama kayak apa. Oke. Kencan pertama ya. Kencan nggak pernah kencan sih, soalnya nggak pernah kencan pertama, jadi nggak pernah ketemu, bener-bener baru ketemu sama cewek itu pertama kali terus kencan, terus habis itu lanjut pacaran misalnya gitu. Nggak pernah, karena biasanya dari temen dulu sih. Biasanya emang udah kenal lama dulu baru habis itu bisa suka. Jadi nggak pernah yang wah baru pertama kali nih ketemu cewek ini nih kayak kencan gitu, nggak pernah sih. Biasanya emang udah kenal dulu. Makanya kalau ditanya soal kencan pertama tuh gimana, agak bingung juga, karena menurutku bukan kencan sih itu, tapi ya emang udah kenal aja sebelumnya dan akhirnya jalan berdua gitu. Oke, ada beberapa cerita yang aku ingat sih. Jadi dulu waktu SMP ceritanya jalan sama pacar pertama ceritanya. Nggak berdua doang, tapi ini ada teman-teman yang lain juga. Nonton ceritanya di bioskop. Nonton di bioskop, filmnya apa lupa lah. Filmnya lupa. Tapi terus pas nonton, dua-duanya pengen pegangan tangan ceritanya. Pengen pegangan tangan, tapi aku malu memegang tangan ceweknya juga malu memegang tanganku. Jadi terus habis itu akhirnya kita pegangan tangan, tapi dua-duanya sama-sama tangannya basah gitu loh, sama-sama keringetan banget tangannya. Terus kita pegangan tangan sampai kelar film, kelar nonton tuh dua-duanya tangannya basah banget, kayak lepek banget gitu tangannya dua-duanya. Jadi itu lucu aja sih kalau diingat-ingat lagi sih. Terus ada lagi yang awalnya jalan, ini agak baru sih. Awalnya jalan karena ya temenan kan, udah kenal, jalan biasa, jalan emang berdua gitu, jalan karena apa ya, pengen jalan berdua aja gitu pada waktu itu, sering jalan berdua. Terus pada waktu itu sering makan di salah satu warung roti bakar di Jogja lah itu. Nah ya itu gara-gara udah sering banget ketemu, sering berdua gitu, terus makin kenal, terus jadi suka sih. Jadi emang nggak pernah yang apa namanya baru kenal berapa lama gitu terus langsung wah nih gue suka nih sama dia, enggak. Biasanya emang udah lama banget kenal baru wah nih oke banget nih gitu. Waduh, aku nggak pernah kencan yang niat sih sebenarnya, sejujurnya nih. Nggak pernah seniat itu untuk date, untuk jalan bareng cewek gitu, jalan bareng pacar gitu, kayak ayo kita ke tempat romantis atau apa gitu, karena mungkin aku orangnya cuek banget kali, cuek parah banget dan tidak romantis itu. Jadi tidak pernah sih, kayaknya nggak bucin sih kayaknya ya.
Tapi kalau aku lebih ke ini, aku lebih ke bergantung sama pendapatnya pacarku gitu. Jadi aku suka di push balik, suka cewek yang bisa, duh main kamu di sini tuh jelek banget deh. Itu sih, aku lebih bergantung sama yang kayak gitu-gitu. Atau kayak kamu ngelakuin ini tuh salah tahu, jangan kayak gini gitu. Nah itu yang lebih oke sih, aku sangat-sangat bergantung sama yang kayak gitu. Jadi ya nggak tahu ya itu bucin atau enggak, kayaknya enggak sih. Oke, ini nyambung sama yang sebelumnya ya. Nggak ada preferensi sih, lebih tua atau lebih muda, lebih dewasa ya, lebih dewasa secara sifat, lebih dewasa sikapnya gitu. Itu yang lebih penting sih. Itu nggak berarti lebih tua terus lebih dewasa gitu, nggak juga gitu. Aku lebih prefer itu sih gitu. Jadi nggak tahu, seru aja punya cewek yang apa namanya lebih dewasa gitu, lebih seru, jauh lebih oke gitu. Saya nggak bisa jawab, asli saya nggak bisa jawab. Berat ini, berat berat. Apa ya, mungkin ini cari obrolan yang asik, terus jangan lupa saling mendengarkan satu sama lain gitu. Itu sih supaya nggak kikuk mungkin ya, nggak tahu, nggak pernah juga soalnya. Jadi ya cuman itu yang bisa aku bilang sih. Iya iya, besok besok ya, besok besok punya ya, ya. Nah ini paling rese nih asli. Jadi di Everyday itu kan berempat, satu-satunya yang belum punya pasangan tuh cuman aku. Jadi Riri sama Mas Pras, terus Yoga sama Dara, terus Simba sama Mbak Dina ya kan. Aku doang yang sama sekali belum punya pasangan, pacar aja belum punya gitu. Jadi kadang-kadang sih kalau lagi kumpul bareng gitu mereka juga bawa pasangan masing-masing gitu, kayak ya ampun sendirian banget rasanya. Ya sering banget sih kayak gitu, sering duh sendirian lagi gitu. Jadi ya sedih juga sih kayaknya. Ya begitulah. Belum pernah setelah 2 tahun jomblo. Kriteria calon istri, ya kayak tadi, lebih dewasa yang pasti. Terus oh ini, gak bosan-bosan kalau dibawa ke toko musik. Itu aja sih, karena akan menghabiskan banyak waktu di toko musik untuk beli senar sih. Jadi ya dua itu aja lah, sesimpel itu aja lah gitu. Iya 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 iya, sabar ya, tunggu tanggal mainnya aja ya. Oke, cerita tentang kencan pertamanya udah dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lainnya akan aku jawab nanti. Habis ini aku akan cerita tentang pengalamanku di Everyday kayak apa. Terus akan jawab juga pertanyaan kalian yang nyambung dengan ini gitu. Oke, sorry baru lanjut lagi. Ini sekarang mau cerita-cerita tentang pengalaman di Everyday kayak apa. Terus jawab juga pertanyaan dari kalian ya. Jadi awal masuk Everyday itu 2018. Awal masuk Everyday itu pertama kali dikontak sama Riri untuk bantuin Everyday. Pada waktu itu posisi aku masih di Jakarta. Terus Riri ngontak aku, nanya, Gio mau bantuin Everyday nggak? Aku oke. Terus akhirnya aku balik ke Jogja, terus main sama Everyday. Terus akhirnya lanjut bantuin Everyday terus sampai akhirnya 2019 itu aku akhirnya jadi anggota resmi Everyday yang keempat
Jadi gitu kira-kira singkat padat dan jelasnya awalnya aku masuk ke Everyday. Terus 2019 itu mulai ada bicaraan tentang bikin album. Sebenarnya dari 2018 sih kayaknya, tapi akhirnya 2019, mulai pertengahan 2019 itu mulai pelan-pelan kita bikin materi baru. Prosesnya kolektif sih, ada yang aku sama Simbah bikin sketchnya dulu, bikin nana-nananya dulu, kita kirim di grup WhatsApp. Ada yang kita di studio juga ngejam, bikin bareng gitu-gitu. Jadi prosesnya benar-benar kolektif, dari mulai lagu dan liriknya itu prosesnya kolektif. Sampai akhirnya 2020 rekaman, dan akhirnya 2020 akhir rilis album You. Oke, ini pertanyaannya oke nih. Kesulitan terbesar di album You menurutku adalah aku, Simbah, dan Yoga backing vokal. Kita nggak pernah nge-backing sebelumnya, jadi Everyday itu biasanya pakai additional backing vokal gitu. Nah, di album You ini kita bertiga, yang laki-laki itu pada backing vokal semua. Semua lagu tuh ada isian backing vokal dari kita bertiga. Itu yang unik sih, tantangan yang unik di album You ini, karena ya belum pernah sebelumnya, jadi menarik aja untuk dilakukan gitu. Karena memang album You ini basically memang pengen benar-benar kekuatan dari format berempat ini benar-benar dimaksimalin gitu. Ngeband sama Riri, Yoga, Simbah itu adalah sebuah pekerjaan yang dan pengalaman yang sangat unik buat aku, dan sangat menyenangkan sih. Karena salah satu advantage terbesar yang aku dapat adalah dengan mereka aku jadi lebih dewasa sih, baik itu secara bermusik maupun secara personal aku jadi lebih dewasa. Jadi ya itu yang bikin aku jadi sangat grateful untuk bisa kerja bareng sama mereka gitu. Dan juga ini ditambah peran Mas Pras as a manager, itu sangat penting dan sangat berpengaruh buat aku. Aku lagi butuh sesuatu, aku lagi butuh guidance atau apapun itu, aku bisa tanya sama Mas Pras sih, dan jawaban dia biasanya oke. Jadi ya asik sih kerja bareng Emma Everyday, itu asik banget, sangat asik. Lagunya Everyday yang judulnya Terdiam itu di album You itu kenapa? Karena aku yang nulis liriknya. Lirik itu based on pengalaman pribadi, jadi ya berkesan aja sih akhirnya bisa bikin lirik sendiri gitu, karena belum pernah bikin lirik sebelumnya, jadi akhirnya bisa bikin lirik sendiri. Ya karena emang begitu mainnya. Mungkin bikin tutorial lucu kali ya, tutorial mainin lagu-lagunya Everyday gitu, lucu kayaknya. Belum ada karena kita semua masih di tengah pandemi. Jadi ya kita semua sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga semua orang semua sehat semua, dan panggung-panggung balik lagi ya. Seru tapi juga panik karena nggak pernah dance sebelumnya kan, dance apalagi yang ada koreonya, bener-bener di koreo gitu, itu belum pernah. Jadi ya gitu, panik lebih tepatnya, paniknya lebih banyak. Aku pribadi sih panik karena belum pernah dance sebelumnya gitu. Tapi seru banget. Oke, ini pertanyaan yang bagus untuk menutup sesi yang ini. Jadi ya semoga Everyday akan terus berkarya sampai kapanpun. Kita akan terus ngeband, akan terus berkarya, akan terus mengeluarkan karya-karya baru untuk kalian semua. Dan kalau rencana nggak usah dibilangin kali ya, kalau dibilangin biasanya ntar nggak jadi. Jadi ada
rencana ada kok, kita ada rencana ke depannya, tapi tunggu nanti aja ya. Oke, yang ini cepat aja ya. Jadi ada 2 yang aku pakai di albumnya Everyday yang kemarin yang You. Jadi ini yang utama, ini gitar utamaku. Ini Hickory Goria. Terus satu laginya aku pakai gitar. Jadi bodinya Fernandez, necknya neck Hickory gitu. Oke, lanjut lagi. Ganti senar tuh biasanya per 2 kali main. Jadi supaya mainnya enak terus, biasanya per 2 kali main terus ganti senar. Gitu. Dulu sih nyontek ya, belajar sendiri tapi juga sambil nyontek sama Om Ule. Jadi mulainya dari situ, mulai belajarnya. Gitu. Iya, gue masih jomblo. Kencan pertama itu nggak tahu kapan, nggak pernah kencan pertama. Jadi apa ya? Jadi nggak tahu kencan pertamanya itu kapan tuh nggak tahu. Hai guys. Gimana masih jomblo terus? Enggak. Terus? Kemarin siapa? Terus lanjutin dong. Iya. Gitu guys. Hai. Ayo udah diwanjurin nih. 2, 3, 4. Make a wish now. Abu, tiup. Nasa mo niyo. Ayo sini yuk. Dia tuh. Yuk bareng nggak? Satu, 2, 3. Lanjut lagi. halo. Seneng banget. Tadi disurprisein. Terus ini baru pulang, baru kelar mandi lagi. Terus akan jawabin sisa-sisa pertanyaan yang masih ada ya. Nungguin pandemi kelar ya. Kalau udah kelar undang lah Everyday main di Semarang ya. Ayolah, kapan lah kita kemana lah, jadwalkan aja. Nunggu pandemi kelar juga ya. Waduh, baru ini sih dibilang manis. Makasih ya, makasih. Kacu dong. Terima kasih. Iya, main bass dia. Asik mainnya, asik banget. Ini jadi pertanyaan terakhir kali ya. Jadi enggak sih. Passion saya emang di bidang musik. Saya memang dari dulu emang pengen jadi seorang musisi. Jadi saya pengen tetap fight di musik, pengen tetap survive di musik gitu. Oke, jadi udahan dulu untuk hari ini. Terima kasih untuk semua respon-responnya, untuk semua ucapannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kalian semua sehat terus ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya, semoga kalian semua sehat dan selalu diberikan berkat ya. Minggu depan akan ada lagi yang take over Instagram ini. Jadi tungguin aja di Instagramnya Everyday kabarnya ya. Dah.